Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, di pagi hari ini kita akan sama-sama praktekkan. Ya, nanti kalian praktek masing-masing. Pertama, kita bisa berwudu dengan menggunakan keran, dan itu biasa ya, sudah biasa dilakukan di kamar kalian, di rumah-rumah kalian itu dengan keran. Yang kedua, nanti kita akan praktekkan juga bagaimana kalau nggak ada keran di rumah tapi adanya gayung. Artinya kita mengambil air wudhu dari bak mandi atau dari ember yang kecil, yang mungkin ember ini kurang dari 20 lah pastinya. Kemudian kita juga bisa berwudhu kalau misalnya dalam keadaan sedang di alam, di pegunungan, atau sedang di menjelajah acara pramuka misalnya, atau sedang perlombaan hiking rally, ya antum sampai keliling ke hutan-hutan. Nah, pada saat sholat nanti tidak ada alasan kalian tidak berwudhu gara-gara apa? Gara-gara tidak ada WC dan tidak ada masjid. Walaupun kalian di hutan, walaupun kalian di gunung, wudhu itu harus tetap dilaksanakan. Sholat itu wajib, tidak ada alasan. Ya, sholat itu wajib. Pertama kita akan praktekkan bagaimana kalau ini yang jarang dulu ya, yang jarang. Di saat kondisi air sedang sedikit, kita hanya punya, contohnya hanya punya 1 gelas air saja. Dan ini kita akan melaksanakan sholat. Jadi kalau air yang terbatas, wudhu itu tidak perlu menghambur-hamburkan air. Jadi boleh kita tidak berwudhu secara utuh, ya, artinya tidak seperti biasanya hanya menggunakan air yang sedikit, tapi ini bisa digunakan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Ya, biasanya 3 kali ya, tapi ini boleh dilakukan 1 kali saja. Kemudian yang kedua, berkumur-kumur. Selanjutnya adalah yang sunnah apa? Memasukkan air hidung ke hidung atau istinsyak. Boleh lakukan sekali, boleh 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa. Kalau airnya terbatas cukup 1 kali, nggak apa-apa. Ya, bahkan ada yang memperbolehkan kita hanya melakukan yang fardunya saja, tanpa cuci tangan, tanpa mulut dan hidung, langsung ke wajah, itu boleh. Karena kondisi air sangat terbatas. Tapi kalau kita yakin bisa memanage air 1 gelas untuk wudhu, itu boleh dilakukan dengan semuanya dilaksanakan. Selanjutnya membasuh muka. Cukup sekali, merasa kurang afdal, boleh diulang selama airnya masih yakin cukup. Ya, selanjutnya membasuh kedua tangan sampai sikut. Bisa begitu atau tumpahkan sedikit. Nanti mah kalian nggak boleh ngobrol ya. Ini mah sebagai contoh saja. Jadi juga sama. Masuk kedua tangan sampai pergelangan. Nah, si jatuhan air ini usahakan jangan masuk ke sana lagi. Tuh ya, si jatuhan airnya jangan sampai masuk ke gelas lagi. Selesai tangan, apa selanjutnya? Mengusap, bukan membasuh ya. Kalau membasuh mah dibanjur. Mengusap sebagian. Biar air sedikit buang. Ya, minimal itu mun-munan nih, ubun-ubun. Ya, minimal di sana. Sebagian kepala ya, bukan sebagian rambut. Mau ke belakang kan boleh. Kemudian selanjutnya ke telinga. Karena posisinya biasanya kalau di keran kan kita bisa telinga itu 2 ya. Nah, kalau kita pakai muk seperti ini, satu-satu juga boleh. Dahulukan yang kanan. 1 kali, mau 2 kali, 3 kali boleh kalau masih cukup. Terakhir, membasuh kedua kaki. Kalau posisi berdiri bisa begini, kalau posisi duduk boleh. Jadi wudhu itu boleh duduk, boleh berdiri, jongkok juga nggak apa-apa. Ya, tergantung posisi air. Kalau pakai keran berdiri enak. Kalau di kolam nggak mungkin berdiri, kolam di sini kita berdiri. Ya, kalau pakai muk boleh duduk, boleh berdiri. Selanjutnya kedua kaki, bisa begini langsung ya. Usahakan lipatan ini tetap terusap. Lipatan belakang juga sama. Telapak kaki juga sama.
Ini dijaga supaya perairan tidak kembali ke anggota badan yang satunya ya. Ya, agak lama karena memang sambil ngobrol. Sebetulnya wudhunya cepat. Tuh, ini bahkan masih ada sisa air. Jadi wudhu itu sebetulnya jangan sampai menghambur-hamburkan air. Itu menggunakan apa? Darurat ya. Kemarau kayak sekarang ini nih. Kayak musim sekarang lagi musim kemarau, kalian wudhu jangan hambur-hambur. Boleh pakai setemuk seperti tadi yang dipraktekkan. Yang kedua, kalau menggunakan gayung di rumah-rumah biasanya atau di kobong santri kan menggunakan ember ya sama gayung. Jadi ini jangan bingung kalian cara wudhunya. Selama air tersebut di ember belum pernah digunakan atau belum mustamal, belum mustamal ya. Belum mustamal airnya itu bisa digunakan untuk toharo. Tata caranya sebetulnya hampir sama dengan tadi dengan menggunakan muk. Misalnya di kobong jarang duduk ya, santri sambil berdiri. Usahakan air tidak jatuh ke sana. Ya, mau dua-duanya langsung sekaligus boleh. Kemudian selanjutnya membasuh muka. Ulangi sampai 3 kali. Basuh kedua tangan sampai sikut. Ulangi sampai 3 kali. Sekarang yang kiri. Jadi si gayungnya nggak usah dipegang terus, ngapain? Ya, gayungnya simpan saja. Mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala sunatnya. Selanjutnya dengan hidung boleh, dengan hidung, dengan telinga. Selanjutnya telinga, selanjutnya kaki. Lipatannya jangan lupa ya, depan belakang, apa kakinya. Selesai wudhu seperti itu. Kalau di WC, di dalam WC ini darurat misalnya nggak ada tempat wudhu khusus, keluar dulu dari WC, kemudian kita berdoa di luar WC, ya sambil mengangkat tangan, tersenyum dan menghadap kiblat, ya membaca 2 kalimat syahadat. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Kita selanjutnya yang terakhir, bagaimana kalau sedang di hutan? Bagaimana wudhu menggunakan air kolam? Walaupun air di kolam atau di sungai melimpah, tetap berwudu itu tidak disarankan, tidak dianjurkan untuk menghambur-hamburkan air walaupun kita berada di sungai ataupun di laut. Ya, seperti biasa saja. Boleh disingkirkan dulu barangkali ada kotoran-kotoran ya. Masih sama seperti tadi. Sampai 3 kali, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Kalau mau dapat sunahnya 3 kali. Terus ini sampai 3 kali juga sama diulang. Itu 2 kali. Untuk bagian airnya, kalau kolamnya dangkal, kita boleh siram begini. Kalau agak terlalu jauh, boleh diturunkan begini. Ya.
udah hati-hati, takut ada orang. Udah jelas, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, untuk hari ini dicukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan mempraktikkan tata cara wudhu dengan posisi seorang perempuan, seorang akhwat yang wudhunya itu terpaksa di tempat umum yang tergabung di situ laki-laki dengan perempuan. Artinya tempat wudhunya tidak selalu, kan masjid itu tidak selalu dipisah ya, ikhwan akhwat. Nah ini bagaimana kalau perempuan di saat darurat wudhunya tidak ada lagi tempat wudhu yang bisa digunakan untuk khusus perempuan. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Dan Bapak ingin kalian nanti yang praktek langsung sebagai seorang perempuan disaksikan oleh seorang laki-laki ya. Nanti Bapak hadir untuk melihat, menyaksikan tata cara kalian wudhu ya. Fahim toh? Hayya nahtatim bi qiraatil hamd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.